Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi di pelajaran kimia bersama Bapak Ardi Widiatmoko. Coba perhatikan tayangan berikut. Menurut Anda tayangan apa yang sudah ditampilkan ini? Betul sekali, tayangan berikut membahas tentang air. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam. Senyawa kimia air adalah H2O yang merupakan jenis ikatan kovalen. Mengapa air tergolong ikatan kovalen? Mari kita bahas apa itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam. Salah satu contoh dari ikatan kovalen yang tidak lepas dari kehidupan kita adalah H2O, yang kita kenal sebagai air. Air atau H2O berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Baiklah, untuk selanjutnya kita bahas bagaimana terjadinya ikatan kovalen pada H2O. Air tersusun atas atom H dan atom O dalam keadaan netral. Atom H memiliki 1 proton dan 1 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1 sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2 dan 6 sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini atom H dan O tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh. Untuk mencapai kestabilan suatu senyawa yang berikatan harus memenuhi kaidah duplet dan oktet. Untuk mencapai kestabilannya atom O membutuhkan 2 elektron untuk memenuhi kaidah oktet, sedangkan atom H untuk mencapai kestabilan akan mengikuti kaidah duplet dengan menerima 1 elektron. Perhatikan ilustrasi berikut ini bagaimana ikatan kimia pada H2O yang sudah mencapai kestabilan. Dalam ikatan kovalen setiap atom H memiliki 1 elektron yang diberikan pada atom O, sedangkan atom O akan menerima 2 elektron dari atom H. Di sini dapat kita lihat atom H sudah mencapai kestabilan dengan memberikan 1 atomnya kepada atom O sehingga sesuai dengan kaidah duplet. Dan dapat kita lihat pula atom O sudah mencapai kestabilan dengan menerima 2 atom H sesuai dengan kaidah oktet. Sehingga reaksi kimia pada H2O dapat dituliskan seperti berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya coba kerjakan soal pemantik untuk menguji pemahaman Anda tentang materi yang akan diberikan oleh Bapak Ardi Widiatmoko. Bagaimana, sudah pahamkah kalian bagaimana pembentukan ikatan kovalen pada senyawa kimia? Untuk selanjutnya kita akan membahas tata nama senyawa kimia atau pemberian nama senyawa kimia pada suatu senyawa. Perhatikan materi berikut ini. Tahukah kalian air yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya memiliki rumus senyawa H2O? Dalam kimia H2O memiliki tata nama senyawa kimia dihidrooksida. Bagaimana tata nama senyawa kovalen yang lain? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita masuk ke tata nama senyawa kovalen biner, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tata nama senyawa. Jadi tata nama senyawa itu adalah suatu aturan atau sistem penamaan senyawa menurut IUPAC. IUPAC itu International Union for Pure and Applied Chemistry. Jadi IUPAC ini merupakan suatu badan atau suatu organisasi yang berada di bawah naungan PBB. Jadi sifatnya internasional. IUPAC inilah yang membuat peraturan-peraturan terkait bagaimana senyawa kimia itu diberi nama atau disebut juga dengan tata nama. Nah, tata nama ini gunanya untuk apa? Agar tidak ada salah persepsi, karena terkadang senyawa yang sama bisa disebut A, misalkan, pada negara yang pertama, dan di negara lainnya bisa disebut B. Agar tidak tumpang tindih satu sama lain, maka di sini IUPAC memberikan aturan khusus. Bagaimana cara penamaan senyawa kimia? Ya, meskipun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan bahasa masing-masing, tetapi tetap mengacu pada aturan yang dibuat oleh IUPAC. Oke, tata nama senyawa ada 2 macam, yaitu tata nama senyawa anorganik dan tata nama senyawa organik. Untuk kali ini, di bab ini kita hanya akan membahas tata nama senyawa yang anorganik saja. Yang tata nama senyawa organik ini baru dibahas di kelas 11 dan kelas 12.
Nah, tata nama senyawa anorganik itu ada 3 macam yang akan kita bahas, yaitu tata nama senyawa kovalen yang biner. Di sini tata nama yang diatur hanya yang biner aja, jadi yang terdiri dari 2 jenis unsur. Lalu ada tata nama senyawa ion, dan yang ketiga tata nama senyawa hidrat. Apa itu senyawa hidrat? Nanti akan diterangkan khusus tersendiri di part-part berikutnya. Oke, di part yang kali ini kita khusus membahas tentang tata nama senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen kita tahu merupakan senyawa yang unsur-unsurnya merupakan atau termasuk dalam golongan non-logam, dan biner artinya, ingat tadi ya, terdiri dari 2 jenis unsur, jadi 2 jenis unsur non-logam. Nah, sebelum membahas tata namanya, saya akan memberikan bagaimana urutan penulisan unsur pada senyawa kovalen biner. Jadi ini adalah urutan penulisannya, ini semuanya kalau kalian lihat kan zat atau unsur-unsur non-logam semuanya ya. Ada B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, F. Apa maksudnya urutan penulisan ini? Gini, kita ambil contoh senyawa kovalen yang sederhana, air gitu ya. Air itu kan kita tahu H2O, ya, H2O. Mengapa air ditulis sebagai H2O, bukan OH2? Karena kita lihat di urutan penulisan, H itu terletak lebih dulu daripada O. H di kiri, O di kanan, sehingga menuliskannya adalah H2O, bukan OH2. Tapi kalau misalkan yang umum ya, karbon dioksida. Karbon dioksida itu CO2. Kita lihat, kenapa? Karena C di depannya O, C di sini, O di sini. Bukan O2C. Lalu misalkan contoh berikutnya, amoniak. Gas amoniak kita tahu NH3 ya. Kenapa NH3 bukan H3N? Karena kita lihat, N itu di sini, H itu di sini, N lebih dulu dari H, sehingga penulisannya harus NH3, bukan H3N. Ngerti ya? Jadi penulisan yang sebelah kanan ini salah. Urutannya harus mengikuti tata cara atau aturan yang telah ditetapkan oleh IUPAC. Oke? Nah, berikutnya ini adalah namanya ya. Kalian mungkin beberapa sudah menghafalkan waktu di tabel periodik. Terus bagaimana tata cara pemberian nama pada senyawa kovalen biner? Aturannya seperti ini. Nama senyawa itu adalah nama unsur pertama diikuti nama unsur kedua dengan akhiran ida. Unsur pertama, unsur kedua itu apa? Lihat dari urutan penulisan. Kalau tadi misalkan NH3, urutan penulisannya kan N dulu daripada H. Berarti N ini unsur pertama, H ini unsur kedua. CO2 juga gitu. C ini unsur pertama, O ini unsur kedua. Jadi nama unsur pertama diikuti nama unsur kedua dengan akhiran ida. Nah, lalu jika jumlah atom lebih dari 1, harus diberi awalan. Awalan mono pada unsur pertama tidak perlu ditulis. Awalan apa maksudnya? Gini, awalannya itu kalau misalkan 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 itu okta, 9 itu nona, dan 10 itu deka. Oke, makanya di sini salah satu contohnya CO2. CO2 di sini nama unsur pertama kan karbon, tapi karbonnya kan ada 1, harusnya kan monokarbon, tapi awalan mono pada unsur pertama tidak perlu ditulis, jadi karbon aja. Lalu O2, oksigennya ada 2, O kan oksigen, dikasih akhiran ida menjadi oksida. Oksida dikasih awalan jumlahnya ada 2 oksigennya, berarti 2 itu di. Jadi karbon dioksida. Kita langsung ke contoh soal. Tuliskan nama senyawa-senyawa berikut. Yang pertama SiCl4. Si itu silikon ya. Jumlahnya 1, harusnya awalannya mono, tetapi karena unsur pertama awalan mono tidak perlu ditulis. Jadi langsung aja silikon. Lalu unsur keduanya di situ Cl. Cl itu kan klorin. Klorin mendapat akhiran ida, berarti jadi klorida. Terus Cl-nya ada 4, berarti awalannya tetra, ya kan? 4 itu tetra, berarti tetra klorida. Jadi SiCl4 adalah silikon tetraklorida. Oke, sekarang kebalikannya, kita disuruh menuliskan rumus molekul jika diketahui nama senyawanya. Ya, kita mulai ya dari karbon tetraklorida. Karbon itu apa? C. Tetraklorida. Klorida itu kan klorin asalnya. Cl. Cl tetra. Tetra itu ada 4, berarti CCl. Oke.